Tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Ida Ayu dengan judul Tanah Kuburan. Kejadian waktu itu adalah malam tahun baru. Saat kami bersihkan rumah yang mau kami tempati, bersama teman-teman saya bersihkan rumah itu. Dan rumah itu ada sekitar 4 kamar, yang 1 kamar adalah tempat sholat. Kami bekerja sama saling membantu membersihkan rumah. Waktu itu kami mulai bersih-bersih jam 7 malam. Saya mau membersihkan kamar yang ujung sendiri. Saya baru mau menyapu lantai di pojok kamar. Aku melihat mata besar memerah dan langsung aku lari keluar. Semua orang bertanya ada apa. Aku hanya menjawabnya ada tikus, padahal ada mata merah. Salah satu temanku bilang bahwa itu adalah genderuwo. Waktu itu suamiku bekerja di luar kota. Dia pulang kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Aku sering menemukan hal aneh di rumah itu, tapi tidak aku hiraukan. Kadang di jendela ruang TV ada kuntilanak, kadang sekedar lewat, kadang mengintai. Aku ingat waktu itu secara tidak sengaja mau menutup jendela, tiba-tiba dia muncul di luar jendela. Aku langsung teriak spontan. Kalau mau nunjukin muka, kasih kode dong, jangan langsung gitu, aku kan kaget. Setelah itu aku bicara sendiri hanya untuk menghilangkan rasa takutku. Memang rumah itu dulunya kosong 2 tahun. Jadi kalau hal aneh-aneh sering terjadi, aku bisa memakluminya. Banyak tetangga yang bilang nanti pasti saya nggak kuat tinggal di rumah itu karena sering terjadi keanehan. Tapi dalam hatiku tetap yakin Allah ada. Sesekali si mata merah itu muncul di dalam kamar, tapi tidak pernah mengganggu. Ketika saat itu aku benar-benar tahu wujudnya. Dia tinggi besar berbulu hitam. Menurut orang-orang itu namanya adalah genderuwo. Tapi sepanjang dia tidak mengganggu, aku tidak masalah. Cerita kepindahan kami bukan diterima begitu saja dengan tetangga kami. Ada salah satu tetangga yang tidak suka dengan kehadiran kami. Tapi aku selalu punya prinsip, makan tidak makan, mereka tentunya tidak memberi. Setelah berjalan beberapa bulan kami bisa adaptasi. Kami berencana membangun dapur. Disinilah awal kisah kehancuran kami, di mana niat baik saya justru jadi bencana bagi kami. Waktu itu jam 9 malam, bunyi pintu diketuk. Aku pikir suamiku pulang. Aku buka, tidak ada orang. Diketuk lagi untuk yang kedua kalinya. Aku jadi ragu membukanya. Ketukan yang kedua terjadi pas jam 1 malam. Karena ketukan semakin lama semakin keras, aku beranikan buka pintu. Apa yang terjadi? Aku berteriak takbir karena dalam hitungan menit melayang bola api tepat di hadapanku. Aku tutup kembali pintu itu. Sambil jantungku berdetak kencang, aku baca ayat kursi. Karena ketakutan, tiba-tiba HP
HP-ku bunyi. Assalamualaikum, Ma. Ma, ini aku sudah di jalan besar, Mama bisa jemput aku. Suara suamiku. Iya Pak, bentar ya. Dengan suara terbata-bata aku jawab. Aku bingung harus bagaimana. Akhirnya aku jemput suamiku. Suamiku memang kebiasaan pulang sewaktu-waktu. Jadi tidak heran kadang-kadang jam 1 atau jam 2 aku disuruh menjemput. Tapi kali ini ada yang aneh dengan suamiku. Dia tak banyak bicara, banyak diam. Kenapa Papa nggak ngasih tahu dari awal? Kalau mau pulang kan aku bisa jemput. Gak apa-apa, Ma. Buatkan aku kopi ya. Sambil menaruh tasnya di kamar, aku melangkah ke kamar. Aku berikan secangkir kopi. Aku ajak ngobrol suamiku. Pa, kenapa aku merasa Papa aneh? Nggak seperti biasa. Aku capek, Ma. Jawab suamiku singkat. Besok lagi, kalau capek jangan pulang, istirahat di sana. Sambil aku ambilkan baju gantinya, tiba-tiba matanya memerah. Dia marah sejadi-jadinya. Akhirnya terjadi pertengkaran hebat. Keesokan harinya aku seperti orang kesurupan. Gak sadar aku ngomong ke sana kemari. Akhirnya suamiku membawaku ke tempat sesepuh di desa itu. Istrimu gak apa-apa. Ada orang yang gak suka mengirimkan sesuatu. Jangan sampai ngelamun ya. Sesepuh itu berbicara sambil menepuk pundakku. Akhirnya suamiku pamit dengan sesepuh itu, membawaku pulang. Sesampainya di rumah suamiku minta maaf. Katanya semalam seperti gak sadar, gak bisa kontrol. Aku diam saja karena aku merasa badanku lemas. Tulang-tulangku seperti remuk semua. Keesokan harinya suamiku berangkat keluar kota lagi. Pada saat itu kebetulan aku beli bahan semen untuk bangun dapur. Aku kemudikan mobil dengan pelan. Entah berapa jam, berapa belokan aku tak sadar. Tiba-tiba aku tersadar. Aku sudah berada di jalur hutan. Untuk sampai ke sana, aku butuh waktu 3/4 jam. Aku berhenti, bingung. Aku ini ada di mana? Kenapa sampai di sini? Mobil aku pinggirkan. Aku diam sambil membaca istighfar untuk menenangkan hatiku. Aku telepon salah satu saudaraku. Aku tanya ini daerah mana. Kok kamu bisa sampai sana tapi tak tahu jalan bagaimana kamu itu? Apa mau aku jemput? Suara saudaraku. Nggak usah Mas, aku mau balik. Nanti pandu aku ya untuk pulang. Ya sudah, teleponnya jangan dimatikan, kita ngobrol biar kamu nggak kosong pikirannya. Dengan 3 jam perjalanan aku sampai rumah. Aku masuk rumah, badanku merinding semua. Rasanya panas, inginnya keluar dari rumah itu. Tapi pikiranku sadar ini kan tempat tinggalku. Kenapa harus pindah? Ada nada telepon masuk. Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ma. Maaf ya, aku tadi nggak sempat hubungi karena langsung kerja. Iya Pak, alhamdulillah sudah sampai. Mama nggak apa-apa kan? Nggak seperti tadi pagi lagi kan? Sambil nadanya khawatir. Nggak Pak. Aku sembunyikan kejadian tadi. Aku bisa sampai ke tempat yang jauh. Suamiku menutup telepon karena dia lanjutkan kerja. Malam pun berlalu. Aku dengar suara di atas genting seperti batu kerikil dilempar ke atas genting. Bunyinya banyak batu-batu kerikil berjatuhan. Aku biarkan saja bunyi-bunyi itu. Keesokan harinya aku cari batu-batu itu di tanah, tak ada batu kecil satupun yang menandakan semalam habis dilempar oleh orang.
Setelah kejadian itu suamiku banyak berubah. Jarang telepon, jarang pulang. Kalau pulang selalu tidur di sofa, tak mau tidur denganku. Kami satu rumah tapi asing. Kami suami istri tapi seperti bukan. Waktu itu bangunan dapur belakang sudah mau jadi. Keanehan-keanehan pun sering terjadi. Setiap ke belakang saya sering melihat sekelebat bayangan terbang. Setiap aku jemur pakaian di belakang langsung jatuh pingsan dengan sendirinya. Dan itu terjadi setiap aku jemur pakaian. Pertama kali pingsan aku berpikir mungkin aku kecapean. Setelah terjadi sampai 3 kali aku mikir aneh, kenapa tiap jemur di situ aku pingsan. Waktu itu adzan maghrib berkumandang. Aku mau menutup pintu sebelah kanan. Yang di sebelah rumah adalah rumah tetanggaku. Tiba-tiba melayang dari luar terbang. Nah, apakah itu? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Tanah Kuburan. Salam Jimatres, salam misteri. Au.